Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Ulina Syada dengan NIM 208240005. Saya dari kelas A Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi kelompok 1 sampai 6 untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai materi kelompok 1. Di sini di kelompok 1 itu ada materi metodologi, paradigma, dan pendekatan pada studi Islam. Kalian tahu nggak metode itu apa? Metode itu cara atau langkah praktik untuk mencapai tujuan tertentu dalam penelitian. Nah, sedangkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari atau cara-cara prosedur ilmiah dalam meneliti suatu. Paradigma merupakan kerangka berpikir atau cara pandang ilmu terhadap suatu persoalan. Pendekatan adalah cara memperlakukan atau meneliti objek yang akan dikaji. Nah, untuk materi selanjutnya itu di materi urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Ada beberapa alasan nih kenapa metodologi itu penting untuk menjawab masalah umat Islam pada masa kini agar kita tidak terjebak dalam pemikiran lama yang stagnan, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan atau menunjukkan iman dan fatwa dengan pemahaman Islam yang lebih dalam untuk membangun kepribadian Islam sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah hadis, dan memperkaya wawasan serta pengetahuan pada masa sekarang. Nah, di sini ada juga aspek-aspek sarana studi Islam. Aspek-aspek itu terbagi menjadi dua aspek nih. Yang pertama, aspek keagamaan yang mengajarkan Al-Quran dan hadis untuk menguatkan nilai spiritual, dan yang kedua nih ada aspek keilmuan menggunakan pendekatan ilmiah, teoritis, analitis, dan empiris, serta historis agar kajian Islam relevan dengan realitas sosial pada zaman sekarang. Ada juga pertumbuhan studi Islam dari dulu hingga sekarang melalui berbagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada ilmu kalam pada akidah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua ada fikih, cara menetapkan hukum Islam. Yang ketiga ada hadis untuk mempelajari dan terdapat himpunan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada ilmu tafsir dengan menafsirkan Al-Quran agar dipahami sesuai konteks zaman pada zaman dulu ataupun zaman sekarang. Selanjutnya pada materi kelompok 2 ada sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Nah, menurut definisi, ruang lingkup metodologi studi Islam sebagai disiplin ilmu yang mencangkup prinsip-prinsip teknik dan prosedur untuk mengkaji ajaran Islam. Ada juga dibagi beberapa aspek nih, aspek teologis, hukum, sejarah, dan juga filsafat. Ruang lingkupnya yaitu studi komparatif dengan ilmu-ilmu modern pada zaman sekarang seperti sosiologi atau antropologi untuk menginterpretasikan perspektif Islam dengan kontemporer. Terdapat pendekatan juga historis yang mengedepankan studi untuk mengikuti kronologi dan konteks perkembangan Islam yang datang pada zaman sekarang dan juga perkembangan pada zaman dahulu dengan nilai-nilai lokal. Yang kedua ada pendekatan teologis menekankan pada aspek doktrin dan kepercayaan serta menganalisis konsep-konsep mengenai Tuhan, Syiah, dan juga akidah. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis itu memandang Islam sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan struktur masyarakat, politik, dan juga ekonomi. Ada juga faktor-faktor pola perkembangan Islam dari masa ke masa. Yang pertama ada periode klasik tahun 610 sampai 125 pada masa perkembangan dari masa periode. Yang kedua periode pertengahan 1250 sampai 180 terjadi kemunduran. Terdapat 3 lentera besar.
Yang ketiga ada perkembangan Islam pada abad pertengahan Eropa. Adanya penyebaran Islam ke Eropa, juga perkembangan ilmu pengetahuan serta kebudayaan, dan adanya hikmah sejarah perkembangan Islam. Dinamika studi Islam di berbagai pusat peradaban, diantaranya muncul istilah Islamic Studies Barat dan Dirasan Islamiu Islam dengan perbedaan tentang statusnya. Studi ini mulai berlambang di pusat-pusat peradaban seperti Hijaz, Makkah, Madinah, dan Kufah, serta Damaskus, Baghdad, Bait Hikmah di era Abbasiyah. Selanjutnya untuk kelompok 3 membahas mengenai agama dalam kehidupan manusia. Agama sebagai ajaran dan keyakinan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, ritual, moral, dan institusi sosial yang memengaruhi kehidupan menyeluruh, serta terdapat fungsi utamanya sebagai edukatif, menanamkan nilai moral, menyelamatkan, memberikan ketenangan spiritual dan sosial kontrol untuk mengatur hubungan sosial dan juga agar harmonis. Pembentukan norma sosial dan identitas budaya agama, memberikan pedoman moral untuk aturan perilaku, menyatukan masyarakat dalam nilai bersama, dan juga terdapat fungsi sebagai institusi sosial serta memberikan kepercayaan, adat, ritual, seni terkait pelestarian budaya lokal, dan rasa kebangsaan indusif untuk mempererat ibadah melalui kegiatan keagamaan. Organisasi seperti NU dan juga Muhammadiyah aktif dalam pembangunan sosial dan juga kesejahteraan keberagaman. Selanjutnya ada tantangan kehidupan modern agama di era kemajuan teknologi. Tantangan terbesar pada masa kini yang harus dihadapi adalah globalisasi, adaptasi budaya, ekstremisme, dan konflik sosial pada zaman sekarang. Perpecahan teknologi digital, terdapat hoaks, radikalisme, serta perubahan sosial. Solusinya, moderasi dan toleransi, tafsir dialog Islamiyah, pendidikan moderat, literasi digital, inovasi, serta dakwah. Yang ke kelompok 4 ada pengertian dan pembahasan karakteristik dimensi ajaran Islam. Nah, karakteristik ajaran Islam terdapat dari 2 karakteristik. Ada yang khas ataupun yang watak. Ajaran Islam sebagai ciri khas ajaran Nabi Muhammad yang berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis, dan aspek kehidupan manusia seperti agama, muamalah, ekonomi, sosial, politik, dan juga pendidikan. Dimensi ajaran Islam pada aspek kehidupan yaitu dimensi akidah, landasan bagi seluruh ajarannya. Yang kedua ada dimensi ibadah sebagai bentuk pengabdian dan juga mendidik kedisiplinan serta kesadaran akhlak yang menjadi pedoman bersikap dan juga bertingkah laku. Yang ketiga ada dimensi muamalah, hubungan antara individu dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga politik. Ada juga selanjutnya penerapan karakteristik bidang agama, bidang ibadah, dan juga bidang akidah, serta bidang ilmu dan kebudayaan. Juga bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, politik, pekerjaan, dan disiplin ilmu. Terdapat beberapa faktor dalam memahami pemahamannya. Yang pertama ada faktor pengalaman, yang kedua ada faktor kebutuhan, serta ada faktor pemikiran. Nah, selanjutnya pada kelompok 5 membahas penelitian agama dan juga penelitian keagamaan. Di sini, penelitian itu upaya sistematis dan objektif untuk masalah mengumpulkan informasi dan menumbuhkan prinsip-prinsip umum. Penelitian ilmiah menggunakan metode beilmuan, yaitu gabungan pendekatan, kerangka rasional, pemikiran logis, dan juga empiris.
Metode ilmiah menurut Mohnasir. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, menggunakan ukuran objektif. Yang ketiga, bebas dari prasangka. Yang keempat, menggunakan teknik kuantitatif. Yang kelima, ada menggunakan prinsip analisis dan menggunakan hipotes. Selanjutnya ada penelitian agama masih diperdebatkan karena dianggap wahyu yang transenden dan juga memiliki kebenaran yang mutlak. Pada kelompok 6 ini membahas tentang materi pemikiran Islam universal, eksklusif dan inklusif serta relevan di era modern. Universal artinya umum yang bisa diterapkan pada dunia nyata, yang bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari oleh manusia. Di sini juga ada prinsip-prinsip fundamental Islam. Yang pertama ada digitalisasi dan perkembangan teknologi untuk mendorong tenaga pendidikan, menerapkan metode pembelajaran teknologi. Yang kedua ada kurikulum pendidikan Islam kurang relevan pada zaman sekarang. Yang ketiga ada kualitas sumber daya manusia yang sangat minim pengetahuan. Yang keempat ada manajemen dan tata kelola pendidikan. Yang kelima ada tantangan sosial dan budaya. Perbedaan dan penerapan dalam masyarakat Islam inklusif sering menimbulkan sikap represif terhadap non-muslim, dominasi, supremasi, dan konflik sosial. Islam inklusif yaitu dialog, toleransi, dan harmoni seperti dalam pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.